Kita beralih ke informasi lainnya. Minyak atsiri dan juga asap cair memiliki potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Bahkan setiap tahun jumlah permintaan minyak atsiri di dunia mengalami kenaikan sekitar 10%. Melihat peluang tersebut, salah satu warga di Jember berusaha mengembangkan bisnis minyak atsiri dan juga asap cair yang kini sudah menembus pasar internasional. Saja pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Berita Jember. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Play Store. Saya Desi Suyatno bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Pemirsa, perkembangan zaman menuntut kita untuk menjadi manusia yang lebih kreatif serta inovatif. Kali ini pemirsa, saya sedang berada di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Jember dan akan menunjukkan serta mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana proses produksi asap cair di sini. Di mana asap cair ini merupakan usaha yang sangat langka kita temukan terutama di Indonesia. Padahal asap cair sendiri banyak dibutuhkan oleh kebutuhan negara apalagi di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Langsung saja pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Baik pemirsa, kali ini saya sedang bersama Mas Andre, di mana beliau adalah salah satu penggagas di sini. Sebelum kita mengobrol langsung bersama beliau, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo Mas Andre, apa kabar? Baik, baik. Aduh, sehat selalu ini Mas Andre ya. Nah ini Mas Andre, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa sebenarnya awal mula usaha ini bagaimana sih Mas Andre? Kalau awal mula 2009 lalu, karena memang pilihan untuk bekerja saya sulit sekali terkait tempatnya di sini dan saya juga difabel, tidak ada ijazah karena ijazah saya cuma SMP waktu itu. Jadi terpikir di situ memang tidak ada pilihan lain kecuali bikin usaha sendiri. Dari situ googling lah untuk mencari peluang-peluang gitu. Dan kemudian ketemu proses produksi asap cair yang masih sangat tidak umum pada saat itu. Itu awalnya. Nah, ini berarti semua ilmunya didapatkan dari pengalaman Mas Andre ya? Iya, semua dari pengalaman. Tidak ada ini ya di bangku kuliah atau mungkin pendidikan sebelumnya? Oh tidak. Tidak. Saya hanya sekolah sebatas SMP. Nah ini Mas, mungkin saya juga ingin mengetahui bersama pemirsa sebenarnya produk-produk yang ada di sini ini berupa apa saja Mas? Bahan dasar yang dihasilkan dari sini itu minyak atsiri dan asap cair sebagai bahan pengganti antiseptik dan desinfektan. Jadi pengembangan dari itu sebenarnya banyak sekali. Segmennya bisa ke kosmetik, bisa ke kebutuhan rumah tangga seperti sabun dan segala macam. Kemudian sampai ke parfum. Ini banyak sekali yang memang bahan-bahan kebutuhan rumah tangga, bahan dasarnya diproduksi di sini. Nah, untuk bahan dasarnya atau bahan baku dari asap cair tersebut itu apa saja Mas Andre? Kalau asap cair, karena kita kejar unsur tertentu yang maksimalnya itu ada di tempurung kelapa. Sebenarnya selain tempurung kelapa juga bisa, tapi maksimalnya ada di tempurung kelapa. Baik, untuk mengantisipasi hal tersebut, adakah planning atau rencana untuk menambahkan kebun sendiri? Kalau menambahkan kebun sendiri mungkin tidak, karena menuntut biaya yang sangat besar. Tapi yang kami lakukan sekarang terus bermitra dengan petani sekitar, menambah mitra begitu saja. Tetap memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sini pastinya. Nah, kita kembali lagi ke produk ini Mas Andri. Saya lihat juga banyak sekali ya produknya di sini, ada sabun, ada antiseptik. Yang paling best seller ini yang mana Mas Andri? Yang best seller alternatif spa. Jadi untuk kewanitaan biasanya kalau di spa itu diasapi. Nah, di asap ini kita menangkap itu dan kita kemas jadi cairan, kemudian ada sediaan bentuk spray. Ini yang paling laris. Yang paling laris saat ini. Nah, untuk kesulitan sendiri memproduksi ini apa Mas Andri?
Ya seperti yang dilihat di sini, saya tidak stok banyak karena tidak ada izin edar masih. Nggak ada izin edar. Kalau tidak ada izin edar, kesulitannya ya jelas kita nggak bisa display, kita nggak bisa transaksi dengan apotik atau market modern, kita tidak bisa. Kita bisanya cuman dari orang ke orang. Nah, untuk ekspor, apakah ada planning atau mungkin sudah pernah Kalau dilakukan ekspor sebelumnya? sudah, tapi masih melalui perusahaan forwarder ya. Tapi kalau minyak-minyak seperti minyak siri itu kita jual bahan baku, tidak dalam bentuk seperti ini. Setengah jadi, bahan setengah jadi. Itu ekspor ke India untuk minyak sirihnya. Kalau minyak serinya ini ke banyak negara. Ternyata sudah ekspor juga untuk sebagian ya Mas Andre. Sebagian. Nah, ini di tengah pandemi COVID-19 ya, pasti banyak sekali lembaga-lembaga kesehatan yang membutuhkan seperti cairan disinfektan. Nah, apakah itu juga mempengaruhi pasar di tempat usaha Mas Andre juga? Iya. Awal-awal COVID itu sempat ada permintaan yang besar sampai 500 liter atau 5.000 piece seperti ini. Kita kembali ke produk Mas Andre ya. Untuk proses produksi di sini ada destilasi kering dan basah. Itu mungkin bisa diceritakan dari awal prosesnya ini apa saja Mas Andre? Destilasi dua macam yang saya ceritakan tadi. Baik. Destilasi basah itu pengertiannya adalah kita pakai media air untuk ngukus bahan baku. Kemudian uap dari itu yang kita proses untuk dipisahkan minyak dan airnya. Sedangkan kalau destilasi kering, kita tidak pakai air, jadi bahan baku itu yang dibakar, kemudian asap pembakarannya yang nantinya disublimasi ke bentuk cairan. Nah, untuk porsi produksi di sini antara destilasi basah dan destilasi kering ini bagaimana di sini Mas Andre? Destilasi basah dan kering itu kegiatan yang berbeda dan segmennya juga berbeda. Kalau ngomong volume itu masih jauh lebih banyak yang destilasi kering. Tapi kalau kita ngomong keuntungan itu masih jauh lebih besar yang destilasi basah karena harga minyak itu kan mahal-mahal. Salah satu contoh minyak siri yang dipisahkan ini per kilonya ya. Yang minyak ini yang bagian atas. Ya. Per kilonya itu bisa sampai 2 juta. 2 juta per kilonya. Nah, untuk mendapatkan 1 kilo itu membutuhkan berapa banyak bahan baku, Mas Andre? 1 kilo itu konsentrasinya kan 0,4 maksimal. Jadi kalau 1 kilo sekitar setengah ton. Setengah ton. Nah, untuk 1 hari di sini memproduksi berapa banyak? Saya nggak hafal ya. Cuman karena memang bahan baku yang datang, produksi kita sesuaikan dengan bahan baku yang bisa didatangkan. Oh, jadi masih tergantung di bahan baku ini Mas? Masih tergantung sama bahan baku. Yang jelas serai itu paling melimpah. Jadi proses penyelidikan serai tiap hari pasti ada. Untuk yang lain itu belum tentu seminggu sekali. Seperti cengkeh, daun cengkeh ini hanya 3 bulan dalam 1 tahun kita bisa dapat bahan. Karena di luar itu sudah tidak musim dan tidak layak untuk disuling. Nah, ini Mas Andre yang terakhir ya, ke depan mungkin ada harapan dari Mas Andre bagaimana? 80% kebutuhan dunia, kebutuhan minyak atsiri itu disuplai dari Indonesia. Sebenarnya kenapa seperti itu Mas Andre? Ya memang kita daerah tropis. Siri yang diproduksi di sini tetap akan dibeli India selamanya karena sirih yang sama tidak bisa tumbuh di India. Begitu juga negara-negara Eropa. Itu merupakan kekayaan juga bagi negara Indonesia. Tapi soal minyak atsiri sendiri pasti jarang orang tahu ya. Padahal potensinya luar biasa. Saya pikir kalau kita bermaksud bersaing dengan dunia, mestinya kita pilih komoditi yang dunia tidak bisa semua memproduksinya. Baik, memanfaatkan produk lokal. Betul. Itu pastinya. Ya. Nah, itu melalui hal tersebut, bagaimana ini sejauh ini perhatian pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah sekitar terhadap bisnis Mas Andre ini bagaimana? Sampai sejauh ini koordinasi dengan pemerintahan saya hanya sebatas desa, lebih dari itu masih belum.
Masih belum Masih ya, belum. dari pemerintah kabupaten mungkin provinsi? Belum, ya? masih belum. Belum. Kalau penghargaan itu sudah banyak piala ya. Wah, Ya, dari tapi mana saja nih Mas Andri? dari Kemenpora, Kemenristek. Oh iya, dua itu. Kemenpora, Kemenristek. Penobatan Pemuda Pelopor 2012. Kemudian inovasi Iptek itu 2011. Dan inovasi bisnis Kemenpora juga itu 2010. Nah pemirsa, seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, ini merupakan limbah dari pengolahan asap cair yang ada di sini. Ternyata bukan hanya bahan baku atau bahan mentahnya saja yang dapat diolah, dan ternyata limbahnya pun juga dapat diolah menjadi pupuk organik seperti yang ada di sebelah kiri saya. Pemirsa, demikian tadi liputan kali ini, semoga dapat menjadi inspirasi Anda untuk terus berkarya ke depannya. Dari Kecamatan Panti Jember, Desi Syetna Rosid Romansyah melaporkan.